Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasy TV menampilkan acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Hussein Alatas. Untuk pelajaran kali ini mari kita buka surat Yunus, insyaallah mulai dari ayat 50. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa kembali di bawah naungan Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerangi kehidupan kita, menempatkan kita di jalan yang lurus, menyembuhkan penyakit-penyakit yang terdapat di dalam dada kita, menjadikan kita semua hamba-hamba yang berserah diri kepada Allah, menyatu bersama seluruh alam raya dan isinya, sujud di hadapan kebesaran dan keagungan Allah yang Allah turunkan dalam kitabnya adalah kebenaran yang tidak meragukan. Tapi apa yang datang dari manusia ada yang sesuai dengan kebenaran, ada pula yang berada di antara kebenaran dan kebatilan. Tapi banyak pula yang merupakan kebatilan yang wajib untuk kita jauhi. Bukan hanya akan merusak orang yang melakukannya, tapi akan merusak tatanan dan keseimbangan di dalam kehidupan manusia. Bahkan akan dapat merusak keseimbangan alam di mana dirinya berada di dalamnya. Hanya kebenaran yang akan dapat betul-betul memelihara keutuhan hidup kita, kesatuannya, kerukunannya, kedamaiannya. Dan kebenaran tersebut yang dapat dijamin dan dipastikan hanya yang datang dari sisi Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang datang dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk dalam orang yang bimbang dan ragu. Pandangan, pemahaman, pengetahuan manusia selalu mengalami perkembangan dan revisi, berbeda dengan apa yang datang dari Allah. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang menyatu dengan Zat-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu dan tidak didahului oleh ketidaktahuan. Dia Maha Tahu apa yang lalu, yang kini maupun apa yang akan datang. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita bersatu, berpegang kepada tali Allah demi keselamatan kita. Allah sedikit pun tidak akan diuntungkan dengan kepatuhan ketundukan kita kepadanya, tapi kita yang akan dibimbing menuju ke jalan yang lurus. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian dan juga penyembuh yang akan menyembuhkan penyakit yang terdapat dalam dada, dan juga merupakan petunjuk
bagi orang-orang yang bertakwa dan juga rahmat bagi mereka. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan pada mereka, wahai Rasulullah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka sambut dengan rasa sukaria. Huwa khairum mimma yajma'un. Sesungguhnya dia lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran yang merupakan penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman, yang akan membersihkan mereka dari berbagai macam penyakit dan menaungi mereka di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Tapi bagi orang yang zalim, yang cenderung pada kezaliman, pada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, perilaku yang tidak benar, kecondongan untuk berbuat aniaya, orang seperti mereka tidak akan menyebut seruan Al-Quran. Hanya akan menambahkan kerugian bagi mereka. Oleh karena itu, yang diuntungkan dengan bimbingan Al-Quran hanya orang yang beriman dan cinta kebenaran, kebajikan. Yang menolak tuntunan Al-Quran, orang-orang yang gemar kezaliman, orang-orang yang menjerumuskan diri mereka menuju kehancuran. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan renungan kita bersama surah Yunus, dimulai dari ayat 50. Marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul ara'aytum in ataakum 'adzabuhu bayatan aw naharan madza yasta'jilu minhul mujrimun. Athumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Thumma qila lilladzina zalamu dhuqu 'adzabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarrun nadamata lamma ra'awul 'adzab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudhlamun. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Qul huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kebanyakan manusia beranggapan bahwa perilaku mereka, perbuatan mereka tidak berhubungan dengan bencana petaka huru hara yang melanda kehidupan mereka. Mereka seolah-olah beranggapan bahwa petaka, bencana, huru hara dan prahara yang berlangsung sama sekali tidak ada hubungannya dan terlepas dari kehidupan mereka. Ini merupakan anggapan yang salah, anggapan yang tidak benar, karena mereka hidup jauh dari bimbingan petunjuk Tuhan mereka. Mereka tidak menyadari dari mana mereka berasal, kemana mereka akan pergi, untuk apa hidup dalam kehidupan dunia ini, dan bagaimana cara hidup yang benar. Kalau hanya mereka bergantung pada pengetahuan mereka tanpa bimbingan dan petunjuk Allah, ketahuilah pengetahuan manusia amat terbatas. Kehidupan dan tantangannya amat berat dan besar. Hanya dengan bersandar pada penelitian dan pengetahuan manusia, manusia akan menjadikan sesamanya sebagai kelinci percobaan. Tapi bila kita mendapatkan petunjuk dan penerangan dari Allah, maka kita akan menemukan jalan pintas menuju kebenaran yang tidak meragukan sedikit pun, bukan pemahaman pendapat yang dinodai oleh hawa nafsu kita. Hingga sebagian orang tanpa malu-malu menganjurkan kehidupan sejenis, perkawinan sejenis. Kalau kebenaran harus mengikuti hawa nafsu manusia, niscaya langit dan bumi akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, penyayang, maha pemurah lagi maha bijaksana, tidak meninggalkan manusia hidup dalam keadaan liar. Menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya untuk membimbing mereka agar hidup dalam keadaan yang penuh keseimbangan dan harmoni, dalam kehidupan yang amat dinamis sebagaimana yang kita jumpai di tengah-tengah alam raya ini. Bila mereka melakukan pelanggaran, melakukan penyimpangan dari kewajaran, menyimpang dari kebenaran, dari budi, nalar, dan nurani, niscaya mereka akan menanggung akibat yang berat, akibat pula perbuatan mereka. Tapi bila mereka sejalan dengan kebenaran, keadilan, dengan nalar, budi pekerti, akal sehat, yang sejalan dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan tuntunan Rasulnya, maka mereka akan menikmati karunia dari sisi Allah yang tak terhingga. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Bila penduduk negeri beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitabnya, beriman juga kepada Rasul yang diutus oleh Allah sebagai suri tauladan bagi mereka, niscaya kami akan buka bagi mereka pintu keberkahan kami dari langit maupun bumi. Tapi akibat dari pelanggaran mereka, mereka yang menanggung akibatnya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan peringatannya, maka kami hukum mereka dengan sebahagian perbuatan yang mereka lakukan. Bukan seluruh perbuatan mereka, hanya sebahagian kecil dari pelanggaran mereka yang dihukum oleh Allah. Bila Allah menghukum semua perbuatan mereka, maka di muka bumi tidak ada satupun binatang melata yang akan ditinggalkan oleh Allah. Lalu Allah mengajukan pertanyaan, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Apakah penduduk-penduduk negeri, penduduk-penduduk kota merasa aman dari azab kami yang datang kepada mereka di malam hari ketika mereka sedang tidur? Mereka berbuat kemaksiatan, lupa kepada Allah, di malam harinya azab Allah datang kepada mereka. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun.
Apakah penduduk negeri, penduduk kota merasa aman dari azab kami yang datang kepada mereka di waktu pagi hari, ketika mereka sedang bermain-main, seperti yang terjadi di Aceh ketika datang tsunami di pagi hari. Orang sedang bermain, ada yang bermain di tepi pantai, ada yang bermain di jalan-jalan, datang azab yang menghancurkan mereka. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Sesungguhnya tidak akan ada seorang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Makar Allah bukan berarti Allah melakukan tipu daya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengulur mereka, memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali bertobat. Tidak menyadari, maka uluran tersebut akan mengantarkan mereka menuju jurang kebinasaan, kehancuran. Mereka semakin jadi atau semakin menjadi dalam kemaksiatan, keingkaran, hingga tibalah di mana Allah telah menetapkan untuk menghancurkan mereka. Ini merupakan hadis sekalian keterangan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua berhati-hati dari perbuatan yang kita lakukan. Lalu Allah lanjutkan, awalam yahdi lil ladzina yarithunal arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Apakah penduduk negeri tidak menyadari? Apakah mereka tidak menyadari yang menerima warisan bumi ini dari orang-orang sebelum mereka? Apakah mereka tidak menyadari orang-orang yang mewarisi bumi dari orang-orang sebelum mereka, kalau kami kehendaki kami dapat menimpakan mereka dengan azab sebagai akibat dari dosa-dosa mereka. Lalu kami menutup mata mereka hingga mereka tidak dapat melihat kebenaran karena ulah perbuatan mereka, dan mereka pun tidak dapat mendengar. Awalam yahdil ladzina yarithunal arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Apakah tidak menjadi pelajaran bagi mereka yang mewarisi bumi dari orang-orang sebelum mereka, bila kami kehendaki kami dapat membinasakan mereka dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, dan kami menutup hati mereka hingga mereka tidak dapat melihat. Ini pelajaran bagi kita semua, agar kita memahami bahwa perbuatan kita, perilaku kita, sikap kita bisa mendatangkan bencana bagi kita, bisa juga membawa rahmat dan keberkahan. Yang beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu rahmat bagi mereka. Tapi yang ingkar dan durhaka, nasib yang mereka terima seperti nasib yang diterima oleh orang-orang sebelum mereka. Nah, pada surah Yunus ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengajukan pertanyaan yang sama. Qul ara'aytum in atakum adzabuhu bayatan aw nahara. Katakan, terangkan padaku bagaimana bila azab Allah datang pada kalian di malam hari ataupun di waktu siang. Madza yasta'jilu minhul mujrimun. Kira-kira azab apa yang dipilih oleh orang-orang yang durhaka untuk disegerakan oleh Allah? Apakah bencana yang datang dari langit, apakah dari bumi? Dari mulai taufan, badai hingga gempa bumi, atau prahara yang membuat mereka saling membunuh dan membinasakan seperti yang kita jumpai di Suriah, di Irak. Semua ini merupakan hukuman Allah, sebagaimana firman Allah, qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Katakan, sesungguhnya Allah kuasa untuk mengirimkan azab dari atas kalian maupun dari bawah kalian, atau menjadikan kalian bergolong-golongan, sebahagian dari kalian merasakan kebengisan, kekasaran, kekerasan dari sebahagian yang lain.
Mereka menganggap diri mereka sebagai umat Islam, tapi ternyata mereka saling membunuh, saling membinasakan, menyebarkan kebencian dan permusuhan. Wal'iyadzubillah. Ini juga hukuman karena kedurhakaan dan keingkaran mereka. Oleh karena itu yang terjadi di Suriah, yang terjadi di Irak, yang terjadi di sebagian negara Arab, dan kelak akan terjadi juga di tempat-tempat lain yang belum hadirin sekalian terjadi, semua akibat dari keingkaran dan kedurhakaan mereka. Athumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum tastajilun. Apakah kemudian di saat azab tersebut terjadi, kalian baru beriman? Al-an, apakah sekarang kalian baru akan beriman? Wa qad kuntum bihi tastajilun. Padahal dulu kalian minta agar azab Allah disegerakan atas kalian seperti Fir'aun. Begitu dirinya ditenggelamkan Allah, air sampai ke kerongkongannya mereka, dia mengatakan sekarang aku beriman. Maka Allah mengatakan, apa sekarang wahai Fir'aun kamu akan beriman? Padahal dulu kamu menentang, membangkang, bahkan berkata kami tidak akan bergeser dari pendirian kami. Orang yang sombong begitu berhadapan dengan azab, baru mereka menyadari selama ini mereka dalam keadaan tertipu. Kesombongan yang membuat mereka seolah membumbung di angkasa, padahal tak ubahnya mereka bagaikan asap yang tidak berarti. Thumma qila lilladzina zalamu dhuqu adzabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Kemudian dikatakan pada orang-orang yang berbuat aniaya, orang-orang yang tenggelam dalam kezaliman, rasakanlah azab yang kekal dan abadi. Hal tujzauna illa ma kuntum taksibun. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Bukankah kalian dibalas melainkan sesuai dengan apa-apa yang kalian lakukan dan perbuat. Kalian berusaha, maka azab yang datang pada kalian tak ubahnya merupakan hasil dari usaha kalian. Kalau kalian menginginkan kebaikan, berusahalah melakukan perbuatan yang baik dan mulia. Tapi kalau kalian berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang buruk, menyebarkan fitnah permusuhan, maka yang kalian jumpai, panen yang kalian akan petik adalah pertumpahan darah dan peperangan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, dia akan menerima balasan yang lebih baik. Dan siapa yang berbuat keburukan, dia akan menjumpai juga balasan yang buruk yang setimpal dengan perbuatannya. Ini semua menegaskan keadilan Allah dan kebijaksanaannya. Wa yastanbi'unaka haqqun hu. Mereka bertanya padamu ya Rasulullah mengenai berita yang kau sampaikan pada mereka. Ahaqqun hu, apakah mengenai azab tersebut merupakan satu hal yang hak, satu hal yang benar? Allah menjawab, qul i wa rabbi, katakan demi Tuhanku, innahu lahaq, sesungguhnya dia merupakan kebenaran yang pasti, yang tidak meragukan. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak akan dapat mengelak, kalian tidak akan dapat sama sekali berdaya upaya untuk menghadapi azab tersebut. Azab tersebut akan membinasakan kalian yang ingkar dan durhaka kepada Allah. Wa ma antum bimu'jizin, kalian tidak akan dapat mengelak dari azab Allah, tidak akan dapat melarikan diri, bahkan tidak akan dapat menghadapinya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kehidupan ini amat berharga. Kesempatan yang Allah berikan akan menentukan nasib kita kelak di hari kemudian nanti. Allah tidak melihat berapa banyak harta yang kita kumpulkan. Allah tidak melihat juga kedudukan. Allah tidak melihat juga jenjang akademisi yang kita miliki, berbagai macam kehormatan dan atribut yang kita miliki. Tapi kemuliaan seseorang dengan iman dan amalnya, bukan dengan nasabnya, bukan dengan hartanya, bukan dengan kedudukannya, bukan pula dengan gelarnya. Oleh karena itu orang yang beriman dan beramal soleh, sekecil apapun amal yang dilakukan, dia akan terima balasan yang lebih baik. Tapi orang yang ingkar durhaka kepada Allah, seandainya memiliki kekayaan bumi dan seluruh isinya,
dipergunakan untuk menebus dirinya, Allah tidak akan menerima daripadanya. Walau anna likulli nafsin dhalamat ma fil ardi laftadat bi. Seandainya bagi setiap orang yang berbuat aniaya, yang berbuat kezaliman di atas muka bumi ini, memiliki semua kekayaan bumi, niscaya dia tidak akan sayang-sayang untuk menebus dirinya dari azab api neraka. Tapi Allah tidak akan menerima daripadanya. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab, dan mereka menyembunyikan di hati mereka penyesalan yang tak terhingga sewaktu mereka menyaksikan azab Allah datang ke hadapan mereka. Wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudhlamun, dan diputuskan di antara mereka dengan penuh keadilan dan mereka sedikit pun tidak dizalimi. Karena Allah telah mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya, memberikan betul-betul peringatan kepada mereka, maka mereka jangan menyalahkan Allah, tapi salahkan diri mereka yang tidak menghiraukan dan mengindahkan peringatan yang datang dari Allah. Ini keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah tidak akan menghukum menyiksa satu kaum sebelum memberikan peringatan kepada mereka. Ini juga yang menegaskan bahwa ayah ibu Nabi kita yang belum pernah mendapat peringatan dari Allah, mereka merupakan orang-orang yang berada pada masa ahlul fatrah, di mana apa yang disampaikan Nabi kita tidak berlaku kepada mereka karena mereka meninggal dunia jauh hari sebelum Nabi diutus. Maka hisab mereka kembali kepada Allah yang maha adil, maha bijaksana. Oleh karena itu tidak benar riwayat-riwayat yang meriwayatkan bahwa mereka merupakan penghuni api neraka jahanam hanya dengan riwayat-riwayat yang sifatnya ahad, bahkan dari seseorang yang tidak pernah berjumpa dengan ayah ibu Rasul, dan tidak kita dengarkan penjelasan yang serupa dari sahabat-sahabat besar yang berjuang dengan setia di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadilan Allah, dia hanya akan menghukum orang-orang yang telah menerima peringatan dan keterangan daripadanya. Sedangkan mereka yang belum pernah mendapatkan peringatan, mereka dinamakan ahlul fatrah. Yang akan ditanya kelak bukan mereka, tapi kita yang tahu. Ada orang yang belum menerima kebenaran, yang belum tahu kebenaran, kita berpangku tangan dan tidak berdakwah mengajak mereka, maka bukan mereka yang akan disiksa, kita yang akan dihukum oleh Allah karena mengabaikan kewajiban kita untuk berdakwah. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ketahuilah, sesungguhnya kepunyaan Allah seluruh apa yang terdapat di langit dan di bumi. Hanya kepunyaan Allah. Tidak ada seorang pun yang berkuasa memiliki di alam raya ini kecuali hanya Allah. Tiada sekutu baginya. Langit, bumi, seluruh isi termasuk kita semua. Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah, atau hanya kepunyaan Allah, semua yang terdapat di langit dan di bumi. Ala inna wa'dallahi haq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya janji Allah adalah janji yang hak dan pasti. Tapi sungguh sayang kebanyakan dari mereka tidak mengetahui hal ini. Bukan karena tidak adanya peringatan pada mereka, tapi disebabkan cintanya kepada dunia, mabuknya oleh angan-angan dan ambisi membuat mereka lupa kepada Allah. Huwa yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang mematikan kita atau yang menghidupkan kita dari ketiadaan, kemudian mematikan kita, dan kelak dia akan membangkitkan kita kembali. Betapa mudahnya bagi Allah yang memulai segala sesuatu, yang memulai penciptaan diri kita, bahkan penciptaan langit, bumi dan seluruh isinya, termasuk juga para malaikat adalah makhluk dan ciptaannya. Betapa mudahnya bagi Allah untuk menghidupkan kita kembali setelah kematian kita, untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan. Tidak ada seorang pun yang alpa, yang gaib pada hari tersebut. Setiap orang akan menjalani timbangan amal, akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya. Jangankan perbuatan buruk, perbuatan baik yang dilakukan bukan untuk mengharapkan ridhanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan minta pertanggungjawabannya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu betul-betul dalam keadaan yang merenung,
mengkhusyukkan diri, meresapi kebesaran keagungan Allah, dan belajar dari hikmah-hikmah kehidupan, baik melalui ayat-ayat kitabnya atau melalui ayat-ayat Al-Kaun, ayat-ayat yang terdapat di alam raya yang penuh dengan pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, telah kita dengarkan tadi renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husein Alatas yang mengulas surat Yunus ayat 50 sampai ayat 56. Kita langsung saja ke sesi pertanyaan. Sudah pertanyaan masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz Husein Alatas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ternyata kedatangan Syekh Imam Al-Azhar ini tidak semuanya menyambut gembira, ada juga memfitnahnya dengan mengirim foto-foto yang direkayasa, macam-macam yang menjelek-jelekan beliau. Bagaimana tanggapan Ustaz Husein? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an a'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Menjawab fitnah yang dilontarkan terhadap Syekh Al-Azhar. Pepatah atau seorang penyair Arab mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah walakinna aina sukhti tubdil masawiyah. Mata kecintaan, pandangan mata kecintaan dan suka akan menutupi berbagai macam kekurangan pada apa yang kita pandang. Tapi mata kebencian akan menampakkan berbagai macam keburukan, bahkan yang baik akan menjadi buruk. Yang putih akan menjadi hitam di mata orang-orang yang membenci. Tapi di mata para pencinta, yang hitam akan menjadi putih, yang buruk akan menjadi indah, bahkan yang berbau busuk akan menjadi harum. Sebagaimana hari ini sekalian para penggemar terasi, walaupun baunya tidak sedap, tapi bagi para penggemarnya terasi merupakan satu hal yang menarik dan indah buat mereka. Bagi para perokok, rokok merupakan hal yang amat betul-betul mengasyikkan bagi mereka. Walaupun asapnya menimbulkan penyakit, menimbulkan sesak nafas bagi orang-orang yang sehat, yang tidak merokok, tapi bagi mereka penggemar, pencandu rokok, mereka menganggap rokok ini merupakan kenikmatan di atas segala-galanya. Begitu pula bagi mereka yang gemar minum minuman keras, mereka akan mengatakan minuman keras minuman yang terbaik. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa minum akan merasakan rasa pusing di kepalanya, muntah-muntah dan perasaan tidak nyaman. Begitu pula mereka yang gemar berzina, mereka akan mengatakan zina merupakan kesenangan, kenikmatan yang paling menarik. Kehidupan rumah tangga mengekang kebebasan, itu bagi mereka yang jiwanya dalam keadaan sakit. Maka Al-Quran diturunkan Allah untuk berupaya menyembuhkan penyakit mereka yang betul-betul merindukan kebenaran. Agar selera mereka, kecondongan mereka tidak merupakan selera kecondongan yang dihiasi oleh syaitan, tapi selera kecondongan kepada kebenaran yang akan mengantarkan mereka menuju kesucian dan kebahagiaan hidup. Apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Azhar atau Grand Syekh dari Al-Azhar mengajak umat untuk bersatu dalam agama Allah, tidak bercerai-berai. Dia mengatakan bahwa Syiah Sunnah bersaudara, perbedaan hanya berkaitan dengan masalah imamah. Oleh karena itu di Al-Azhar, Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah merupakan madhab kelima setelah madhab 4 yang diajarkan di perguruan tinggi Al-Azhar. Dan kita tahu bahwa Al-Azhar yang hidup lebih dari 1000 tahun merupakan universitas yang didirikan oleh Jauhar As-Saqli. Itu merupakan seorang pemimpin yang berada di bawah naungan Al-Mu'izz li Dinillah, yang merupakan juga orang-orang hadirin sekalian yang berasal dari kalangan Syiah. Al-Mu'izz li Dinillah yang pernah berkuasa bersama anak cucunya di Mesir. Kemudian setelah anak cucunya menyimpang dari kebenaran, maka kekuasaan mereka berpindah ke tangan Bani Ayyub yang dimulai dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kita perhatikan hadirin sekalian, pertentangan yang terjadi berlangsung di antara Syiah dan Sunnah
adalah pertentangan yang dipertajam, yang diperuncing oleh kepentingan dan kekuasaan. Orang beranggapan peperangan yang berlangsung di Suriah peperangan antara Syiah dan Sunnah. Begitu pula Saudi Arabia sekutu dengan Yaman peperangan Syiah dan Sunnah. Begitu pula yang berlangsung di Irak. Ini semua merupakan kebohongan dan tipu daya syaitan. Para penguasa, mereka menjerumuskan rakyat mereka ke dalam pertentangan, perselisihan untuk kepentingan kekuasaan mereka. Saudi Arabia dan sekutu dulu begitu akur dengan kalangan penguasa di Yaman, yaitu Ali Abdullah Saleh, bekerja sama. Tapi begitu kepentingan mereka mulai bertentangan, maka mereka mengobarkan peperangan dengan mengorbankan rakyat yang tidak berdosa. Pertentangan di antara para penguasa Al-Saud yang melihat kehadiran Al-Houthi yang didukung oleh Ali Abdullah Saleh merupakan ancaman bagi monarki mereka, bagi kepentingan mereka, maka mereka melakukan serangan dengan nama Asifatul Hazmi. Rakyat, rumah-rumah hancur akibat ulah perbuatan mereka. Begitu pula yang menyurut peperangan di Suriah, yang mengorbankan ulama-ulama yang saleh, termasuk Dr. Syekh Said Ramadan Al-Buti. Siapa yang mengingkari bahwa dia seorang tokoh Ahlus Sunnah yang mengajak umat untuk rukun, kembali kepada kebenaran, jangan menghancurkan negeri mereka, jangan menumpahkan darah sesama mereka. Tapi tidak dihiraukan oleh para penguasa seperti Saudi Arabia dan sekutunya yang mengeluarkan dana mereka bekerja sama dengan Zionis dan Amerika hingga membuat rakyat Suriah mengalami petaka besar. Bahkan mungkin Anda tidak lupa apa yang diucapkan oleh Bandar bin Sultan yang merupakan ketua Badan Intelijen Saudi Arabia, dan dia pernah berkuasa cukup besar pengaruhnya. Ketika Suriah tidak sejalan dengan kepentingan Saudi, Bandar mengatakan, saya akan mengembalikan Suriah seperti ke zaman batu. Itu ucapan Bandar bin Sultan sebelum terjadi peperangan di Suriah. Saya akan mengembalikan Suriah seperti ke zaman batu, bekerja sama dengan Zionis Amerika, meluluh lantakan Suriah, menghancurkan rakyatnya yang mayoritas adalah kaum muslimin, dan madhab mayoritas mereka adalah Ahlus Sunnah, sedangkan Syiah hanya beberapa gelintir. Hanya beberapa gelintir yang tinggal di Sayyidah Zainab, sedangkan mayoritas penduduk Suriah adalah Ahlus Sunnah. Nah, para penguasa yang bertarung untuk kepentingan mereka, yang mempertahankan kekuasaan mereka, mereka lah yang telah menjerumuskan umat dan rakyat mereka. Mereka lebih suka rela bergabung dengan Zionis, bergabung dengan musuh-musuh Islam dengan alasan bahwa ahli bid'ah lebih jahat, lebih utama untuk diperangi daripada Zionisnya. Demikian pula musuh-musuh Islam yang mengintai dari berbagai macam penjuru. Inilah logika para penguasa, dan kita semua tahu bahwa Saudi Arabia lahir dari rahim Inggris. Lahir dari rahim Inggris, dengan dukungan Inggris lahirlah pemerintahan dan monarki Al-Saud yang bekerja untuk kepentingan mereka. Demikian pula dukungan demi dukungan yang diberikan untuk kepentingan Zionis Israel bukan hanya baru-baru ini. Terdapat dokumentasi tanda tangan dari Malik Abdul Aziz yang rela untuk menyerahkan Palestina bagi Yahudi sebagaimana yang dikehendaki oleh Inggris. Setelah Jerman mengalami kekalahan dalam peperangan dunia kedua menghadapi Inggris dengan bantuan Amerika yang diprakarsai oleh Zionis yang menawarkan bantuan untuk melibatkan Amerika dalam peperangan menghadapi Jerman. Inggris pada saat itu sudah hampir dipaksa untuk menyerah, tapi dengan lobi-lobi Zionis berhasil melibatkan Amerika dalam peperangan bersama Inggris menghadapi Jerman. Begitu Jerman mengalami kekalahan, Yahudi meminta janji yang dijanjikan oleh Inggris untuk ditepati. Itu janji untuk memberikan tanah Palestina buat Zionis, sebagaimana yang disepakati dalam deklarasi Balfour. Balfour menjanjikan buat Yahudi kalau seandainya Yahudi mampu untuk memenangkan peperangan di hadapan Jerman dengan melibatkan Amerika, maka mereka akan memberikan hadiah tanah Palestina. Akhirnya apa yang dijanjikan harus ditepati.
Mereka berupaya untuk bekerja sama dengan Malik Hussein, penguasa Hijaz, menyerahkan Palestina bagi Yahudi. Ternyata Malik Hussein menolak. Akhirnya mereka mendorong kekuatan Al-Saud dengan dukungan militer, dengan penasihat-penasihat militer dan senjatanya untuk menguasai Hijaz. Setelah itu memberikan Palestina yang menjadi permainan untuk Zionis Inggris. Dalam sebuah tanda tangan yang tercatat dalam buku Britania wa Ibn Saud, Inggris dan Ibn Saud, dinyatakan la mania indi min i'ta' Filastin al-miskin lil Yahud kama tarahu Britania al-Uzma. Tidak ada halangan bagiku, kata Abdul Aziz, untuk menyerahkan Palestina bagi Yahudi sebagaimana yang dikehendaki oleh Inggris yang agung. Oleh karena itu hadirin sekalian, apa yang dilakukan Saudi Arabia pada saat ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan dahulu kala. Dia kerahkan kekuatannya, senjatanya, demikian pula anggaran belanjanya untuk memerangi sesama saudara mereka atau sesama umat Islam. Tapi terhadap Yahudi ternyata tangan mereka dalam keadaan lumpuh, mulut mereka pun demikian. Bahkan di Saudi Arabia dilarang orang berdemo anti Yahudi, bahkan dilarang untuk mengumpulkan dana demi membantu saudara mereka di Palestina. Nah, yang terjadi ini hadirin sekalian mendorong mereka untuk mengerahkan kaki tangan mereka dari berbagai macam kalangan, baik dari kalangan media, demikian pula kalangan ulama-ulama yang mereka bina untuk menyebarkan fitnah, untuk mengadu domba di antara umat Islam demi mengukuhkan mereka dan menjalankan kepentingan-kepentingan Zionis Amerika. Oleh karena itu hadirin sekalian, pertikaian yang berlangsung di antara Syiah dan Sunnah, kemudian fitnah-fitnah dan tuduhan yang mendorong mereka untuk saling mengkafirkan di antara umat Islam hanya melemahkan kita, menguntungkan pihak musuh, mencerai-beraikan kita, menyatukan musuh, dan membuat akhirnya negeri-negeri kita berada dalam cengkeraman dan penjajahan-penjajahan mereka. Nah, berkaitan dengan Syekh Al-Azhar yang mengajak umat Islam bersatu, yang mengajak umat Islam untuk menyadari bahwa perbedaan-perbedaan di antara mazhab merupakan perbedaan-perbedaan pendapat dan fikih, bukan perbedaan prinsip-prinsip Islam. Dan ini bukan merupakan satu hal yang baru. Dahulu kala di Mesir kita jumpai hadirin sekalian bagaimana antara madhab-madhab Ahlus Sunnah, Syiah, Imamiyah, Zaidiyah hidup rukun bersama-sama. Bahkan di Yaman antara Ahlus Sunnah dan Syiah Zaidiyah juga hidup rukun. Bahkan di Saudi Arabia, di Mantaqah Syarqiyah daerah timur terdapat komunitas Syiah. Mereka dahulu hidup dalam keadaan biasa, tapi begitu kepentingan-kepentingan politik mengharuskan untuk memerangi kalangan Syiah, menyebarkan fitnah terhadap mereka, maka mulai mereka mengerahkan hadirin sekalian pasukan-pasukan mereka untuk mempergunakan semua kekuatan yang ada demi membuat suasana mencekam. Maka korban-korban yang berjatuhan di Suriah, di Irak, di Yaman, hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab Al-Saud. Demikian pula negara-negara Teluk dan mereka-mereka yang terlibat di dalamnya. Sekarang di negeri kita jumpai walaupun Al-Saud tidak terdapat di tengah-tengah kita, tapi kaki tangan Al-Saud yang mengerahkan dana mereka yang begitu besar bahkan tanpa diedit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Andreas Harsono di DPR dalam satu tanya jawab dengan beberapa orang, termasuk diantaranya dengan kalangan Kaukasus Pancasila. Andreas Harsono mengatakan bahwa seluruh dana asing yang masuk ke negeri kita dari Amerika, dari Eropa, dari manapun juga harus terlebih dahulu diaudit oleh pihak Seknek. Harus diaudit terlebih dahulu oleh Seknek, kecuali dana yang datang dari Saudi Arabia. Jadi semua dana yang datang dari Amerika, dari Eropa, dari manapun juga masuk ke Indonesia harus diaudit terlebih dahulu oleh Seknek, kecuali yang datang dari Saudi Arabia. Tanda tanya, ada apa di balik semua ini? Ini pernyataan yang disampaikan oleh Andreas Harsono dalam pertemuan bersama DPR bersama kalangan Kaukasus Pancasila. Saya dengar langsung dari orang yang hadir sebagai peserta pada pertemuan tersebut.
Dana yang masuk ke negeri kita yang berdatangan dari Saudi Arabia, dana yang betul-betul dipergunakan untuk menyebarkan fitnah. Masuk ke lembaga-lembaga dakwah kita dalam bentuk bantuan-bantuan yang bermacam-macam, yang melahirkan juga organisasi-organisasi yang digerakkan untuk menciptakan suasana yang mencekam, menyibukkan umat dengan pertentangan dan perselisihan, termasuk diantaranya yang menyebarkan fitnah terhadap Syekh Al-Azhar. Kita tahu bahwa Al-Azhar merupakan universitas yang melahirkan ulama-ulama besar, bahkan termasuk ulama-ulama yang mengajar di Saudi Arabia. Saudi Arabia dahulu kala merupakan negara yang tertinggal, yang didiami oleh kalangan badui-badui yang kebanyakan tidak berpendidikan. Ketika mereka mendirikan sekolah, guru-guru yang berdatangan dari Mesir, dari Suriah, dari Yordania, bahkan universitas mereka pertama-tama yang mendirikan adalah ulama-ulama yang berdatangan dari luar, termasuk yang terbanyak dari Mesir. Termasuk yang berdatangan dari Al-Azhar, berdirinya sekolah, fakultas usuluddin, begitu pula ilmu Al-Qur'annya, ulumul hadithnya, datang dari luar, sedangkan masyarakat Saudi masih hidup dalam keadaan gelap gulita, tenggelam dalam kebodohan. Dan Al-Azhar merupakan lembaga independen, netral, dengan kekayaan yang begitu besar dari wakaf yang diterima dari umat Islam yang mewakafkan harta mereka, hingga kekayaan Al-Azhar merupakan kekayaan yang terbesar di Mesir. Bahkan pemerintah Mesir pun berhutang pada Al-Azhar. Al-Azhar sebuah lembaga yang dapat memberikan beasiswa bukan hanya 1.000, 2.000, bahkan ratusan ribu orang yang sekolah di Al-Azhar. Apabila Al-Azhar mengirim guru, bukan negara yang menerima guru dari Al-Azhar yang menggaji, tapi Al-Azhar yang memberikan gaji untuk para guru. Oleh karena itu, kalau sebagian kalangan, sebagian tokoh yang berkoar-koar mengatakan bahwa Syekhul Azhar menerima dana dari Iran, ini hanya akan membuat tertawa bukan hanya manusia, kucing dan ayam pun akan terpingkal-pingkal tertawa-tawa menyaksikan, mendengarkan ucapan seperti ini. Kalau mereka mau terima dana bukan dari Iran, terima dana dari Saudi Arabia kalau mereka mau jual kehormatan mereka. Iran pada saat tidak mampu untuk membagi-bagikan dana karena sekian lama diboikot. Kemudian Syekh Al-Azhar bukan, hadirin sekalian, orang-orang yang dapat dibayar dengan uang mereka. Syekh Al-Azhar merupakan syekh yang memimpin perguruan tinggi dan membawahi sekian banyak ulama, dan fatwa-fatwa yang keluar dari Al-Azhar bukan keluar dari perorangan, tapi keluar dari Majma' al-Buhuth, dari lembaga yang menaungi sekian banyak ulama sebelum mengeluarkan pernyataan dan fatwa. Bukan fatwa yang keluar dari perorangan seperti dari bin Baz, dari bin Utsaimin yang kita jumpai di Saudi Arabia, tapi keluar dari Al-Majma' al-Buhuth al-Islami. Oleh karena itu, fatwa-fatwa yang keluar jauh, hadirin sekalian, lebih kuat legitimasinya dibandingkan fatwa-fatwa yang keluar dari ulama Saudi Arabia yang kebanyakannya memberikan dukungan pada pemerintah Saudi yang selalu seiring, sejalan, dan seirama. Oleh karena itu, fatwa yang datang dari Saudi Arabia dipertanyakan dan diragukan bukan karena kekurangan ulama di sana, tapi disebabkan karena fatwa-fatwanya selalu diarahkan untuk mendukung kekuasaan. Sedangkan fatwa yang keluar dari ulama Al-Azhar, dari Al-Majma' al-Buhuth, bukan fatwa yang keluar dari perorangan, tapi dari Majma'. Kemudian fitnah yang ditujukan pada Syekhul Azhar yang mengatakan bahwasannya Syekhul Azhar itu tamatan dari Perancis, tidak sekolah di Al-Azhar. Ini sebuah fitnah yang besar. Yang berbicara ini bahkan orang yang tamat dari Mesir dan diberikan makan oleh Al-Azhar. Orang yang tahu betul bahwa Syekhul Azhar semenjak kecil itu belajar di Katatib menghafal Quran, sekolah di Al-Azhar, demikian pula perguruan tingginya dari Al-Azhar. Setelah dia meraih master atau PhD, untuk menjadi seorang grand syekh diharuskan untuk mempunyai pengalaman di luar. Oleh karena itu, yang belajar di luar negeri bukan hanya Syekh Ahmad At-Tayyib, Syekh Abdul Halim Mahmud yang dikenal sebagai Syekhul Azhar, yang betul-betul mempunyai pendirian yang tegas. Sampai ketika Anwar Sadat meminta Syekh Abdul Halim Mahmud menandatangani
hukum-hukum ahwal syakhsiyah yang tidak sesuai dengan syariat, langsung dia mengundurkan diri. Sampai Sadat datang mencium tangan Syekh Abdul Halim Mahmud, meratap meminta untuk kembali sebagai Syekhul Azhar. Dia mengatakan bahwa saya tidak mengharuskan Anda untuk menandatangani, cuma bertanya apakah Anda setuju dengan hukum-hukum ini. Begitu pula Syekh Abdurrahman Baisar juga tamat dari Amerika. Syekh Abdul Halim Mahmud tamat dari Prancis. Abdurrahman Baisar tamat dari Amerika, tapi bukan sekolah di Amerika dari mulai kecil. Dari mulai kecil sekolah meniti pelajaran di Al-Azhar. Dari mulai sekolah dasarnya, sekolah menengahnya, menengah tingginya, sampai ke perguruan tinggi, sampai meraih gelar master, berangkat ke luar negeri untuk menguasai wawasan internasional agar mereka di saat memimpin nanti bukan dalam keadaan buta, bukan hanya dengar Barat, bukan hanya dengar Amerika, tapi tahu menyaksikan dengan mata kepala mereka hingga fatwa mereka, pendapat mereka betul-betul pendapat yang sesuai dengan fakta, bukan kata orang. Bukan kata orang. Ini yang terjadi. Jadi guru-guru besar di Al-Azhar untuk menjadi Syekhul Azhar diharuskan mempunyai pengalaman di luar negeri. Setelah sekolah di Al-Azhar, dari mulai masa kanak-kanak, kemudian sekolah menengah sampai perguruan tinggi, S1, S2, ada yang sudah menyelesaikan S3, baru mereka mengambil tambahan pelajaran di luar, atau setelah S2 mereka mengambil PhD mereka di luar, dan ini sama sekali tidak menodai kebersihan mereka, kecuali kalau mereka tamat dari luar, perilaku mereka, akhlak mereka menyimpang dari kebenaran dan syariat Islam, maka dengan sendirinya tanpa orang luar berbicara, Al-Azhar akan menjatuhkan syekh tersebut yang tidak memenuhi syarat etika dan akhlak yang islami. Adapun berkaitan dengan foto editan yang menggambarkan Syekh Al-Azhar berkecupan dengan Paus Paulus, semua juga orang mengetahui bahwa ini merupakan rekayasa. Kalau orang Arab bilang fabrakah i'lamiyah. Yang pertama menyebarkan ini seorang yang luar biasa jahatnya, sama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu pula yang memasukkan dalam Facebook. Saya merasa heran seorang penampilan sebagai seorang muslim, bahkan dalam keadaan umrah atau berhaji, memasukkan dalam Facebooknya gambar Syekh Al-Azhar yang mengecup bibir Paus Paulus tanpa sama sekali, hadirin sekalian, dia melakukan tabayun terlebih dahulu, bahkan dia mengatakan subhanallah, hampir saja kita ditipu oleh Syekhul Azhar. Jadi fitnah-fitnah ini memang fitnah-fitnah yang mewakili kepentingan Zionis, yang mewakili kepentingan Barat, yang mewakili kepentingan Al-Su'ud yang memang sudah mengakar menjadi antek Zionis semenjak dahulu kala. Dan ulama-ulama mereka, kebanyakan tidak semuanya, di saat memberikan fatwa mereka untuk kepentingan para penguasa, bukan untuk menyampaikan syariat Allah, untuk kepentingan para penguasa, di mana para penguasa menggendang, mereka berdendang dan menari. Ini yang terjadi. Jadi kalau Syekhul Azhar mengatakan fatwa tidak dapat diterima dari ulama Saudi Arabia, bukan berarti tidak ada ulama di antara mereka, tapi fatwa mereka terikat dengan kepentingan para penguasa. Ulama yang tidak tunduk dikucilkan, disisihkan, bahkan di antara mereka ada yang difitnah sebagai seorang luti, sebagai seorang yang melakukan praktek homoseksual, untuk mengucilkan mereka, hingga masyarakat tidak akan membelanya karena tuduhan yang begitu kotor, padahal dia tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Tapi cara seperti ini dilakukan untuk membusukkan orang tersebut, seperti yang dilakukan oleh Mahathir Muhammad terhadap Anwar Ibrahim, yang tadinya menjadi mitranya, wakilnya. Begitu ingin memojokkan Anwar Ibrahim, dikatakan dia melakukan praktek homoseksual. Begitu juga beberapa ulama di Saudi pernah dijerumuskan dalam tuduhan seperti itu, supaya rakyat tidak menunjukkan pembelaan terhadapnya karena dianggap dia melakukan praktek-praktek yang menyimpang. Jadi apa yang datang dari Al-Su'ud, dari Saudi Arabia, dari kaki tangan mereka di negeri kita yang menerima dana, tidak heran. Tidak ada yang lepas dari fitnah mereka kecuali yang mau mengikuti gendang mereka. Kalau kita rasil mau mengikuti gendang mereka, mereka akan berikan sanjungan dan junjungan. Tapi karena kita menolak, kita ingin menyampaikan Islam yang satu, membangun kehidupan yang penuh kerukunan dalam Islam, tidak bergolong-golongan, tidak bersekte-sekte, tidak mengajak kepada Syiah maupun Sunnah, mengajak kepada Islam yang diridhai Allah, maka fitnah akan datang pada kita bertubi-tubi.
Jadi apa yang terjadi pada Syekhul Azhar bukan satu hal yang mengherankan, Mas Krisna. Ini kepentingan-kepentingan kaki tangan Zionis Barat yang pada saat ini sedang membenturkan umat Islam dengan isu Syiah Sunnah untuk melemahkan mereka, untuk membuat mereka menjadi rapuh bercerai-berai yang sedang berkembang di negeri kita. Oleh karena itu, tidak heran kalau pada zaman dulu saja, zaman yang dekat dari Rasul kita jumpai bagaimana orang tega menghalalkan darah para sahabat Nabi, bahkan keluarga Nabi, apalagi sekarang ini. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus betul-betul waspada bahwa Islam mengajarkan kita dalam segala hal untuk melakukan tabayyun sebelum kita menerima berita. Apalagi kalau berita tersebut datang dari orang-orang yang jelas-jelas merupakan orang-orang bayaran. Dan di sini kita bukan hanya terhadap orang yang dibayar oleh Saudi Arabia, orang juga yang menerima bayaran dari Iran, yang menerima bayaran dari Amerika, dari manapun juga, kita bercuci tangan dari mereka. Maka kita ingin dakwah Islam, dakwah yang betul-betul lurus, sejalan dengan apa yang Rasulullah ajarkan, mengharapkan ridha Allah, bukan dakwah untuk kepentingan kelompok, golongan atau negara tentu. Dan alhamdulillah hasil bebas dari bantuan Saudi Arabia, bantuan negara Teluk maupun bantuan dari Iran, tapi hasil didukung oleh umat Islam di negeri kita yang mencintai persatuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Pak D di Cilegon. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai apa arti menjual dan menyembunyikan ayat-ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksudkan dengan yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Kalau ulama menerima pesan dari seseorang atau kelompok atau golongan atau mereka-mereka yang berkuasa untuk membenarkan perbuatan mereka yang bertentangan dengan keridhaan Allah dan syariatnya, berarti orang yang menjual ayat-ayat Allah. Tapi kalau seorang guru mengajarkan Al-Quran, mengajarkan mengaji untuk anak-anak kita, lalu dia menerima imbalan untuk kebutuhan mereka, bukan orang yang menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Menjual ayat Allah dengan harga yang murah adalah menempatkan ayat tersebut bukan pada tempatnya, untuk memberikan pembenaran, pendukungan terhadap orang-orang yang berbuat tidak benar. Nah, kalau kita perhatikan, yang melakukan hal seperti ini banyaknya, luar biasa. Dulu pada masanya kampanye Golkar dengan P3, Mas Kisah masih ingat nggak? Orang P3 kalau nyerang Golkar mengatakan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini, siapa yang mendekatinya maka akan termasuk dalam orang yang zalim. Lalu Golkarnya membawa ayat Allah, kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Golkar ini pohon beringin seperti pohon yang thayyib, yang indah, yang akarnya kokoh kuat, cabangnya menjulang tinggi di langit. Mereka mengatakan, tuh kalian lihat Golkar, pohon beringinnya pun terdapat dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat, banyak orang mempergunakan ayat-ayat Allah untuk apa? Untuk melakukan pembenaran. Lalu kalangan PDIP, kepala sapi, bawa suratul Baqarah. Tuh lihat, kalian perhatikan. Ternyata PDIP lahir bukan baru, semenjak zaman dahulu kala. Bahkan terdapat surat di dalam Al-Quran sapi betina. Kita lihat. Jadi bagaimana orang mempergunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, menempatkan bukan pada tempatnya. Nah, ini yang terjadi pada saat ini. Banyak ulama-ulama bukan mendengar Al-Quran, mengikuti apa yang diterangkan Al-Quran, tapi mempergunakan Al-Quran, menggiringnya untuk kepentingan mereka. Dari kalangan takfiri di Ahlus Sunnah, takfiri di kalangan Syiah ini kalau kita lihat, maupun takfir dari kalangan yang bermacam-macam, mereka mempergunakan ayat-ayat Allah dan menempatkan bukan pada tempatnya, bahkan berdusta atas nama Nabi kita Muhammad SAW dengan mempergunakan hadis-hadis yang jelas-jelasan bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi kita yang lebih jelas dan lebih terang. Jadi menjual ayat-ayat Allah maksudnya menempatkan ayat-ayat tersebut bukan pada tempatnya untuk keuntungan dan kepentingan duniawi. Maka masyarakat harus hati-hati, jangan gampang percaya sama ulama, ustadz, kiai, habib ya, dalam mengajak kepada sesuatu sebelum diteliti kecocokannya dengan kitab Allah. Dan mesti ingat, bukan Quran dicocokkan dengan Habib, bukan Quran dicocokkan dengan Ustadz Kiai,
tapi mereka semua dicocokkan dengan kitab Allah. Yang mengajak kembali kepada Allah itu Quran. Yang mengajak bersatu dalam agama Allah Quran. Yang mengajak kita berpegang dengan tali Allah Quran. Yang mengajak bercerai-berai syaitan walaupun dengan jubah ulama, sorban ulama, walaupun dengan pakaian Habib. Yang mengajak pada akhlak yang baik Rasul di bawah bimbingan Al-Quran. Yang mengajak kepada akhlak yang buruk syaitan. Yang mengajak untuk bersikap sombong iblis. Yang mengajak untuk bertawabu saling mencinta adalah Allah dan Rasulnya. Yang mengajak kita untuk menjauhi permusuhan adalah Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang mengajak kita bermusuh-musuhan, berpecah belah, menumpahkan darah adalah syaitan yang terkutuk. Jadi jangan ulama, kiai menjadi poros dan tolok ukur, tapi hendaknya mereka dicocokkan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita. Yang cocok, mereka orang yang menyampaikan kebenaran. Yang enggak cocok, siapapun orangnya, betapa besarnya sorbannya, bahkan jenggotnya panjang, jangan percaya. Walaupun cuma pakai kaos oblong, pakai sarung sederhana, tapi menyampaikan kebenaran, hidup di jalan yang lurus, dia orang yang benar. Kebenaran bukan monopoli Syiah, bukan monopoli sunnah, bukan monopoli salafi. Kebenaran adalah hak bagi setiap orang hari ini sekalian untuk mendapatkannya, dan kebenaran bukan monopoli satu bangsa. Terkadang kebenaran ada pada orang kafir, kita harus akui. Kejujuran, keadilan, kebenaran, kebatilan, kezaliman ada pada orang Islam, kita harus akui, jangan kita ingkari. Kalau tidak, selamanya kita akan semakin terpuruk dalam kezaliman wal iyadzubillah. Satu lagi? Kita udah di ini. Satu lagi. Assalamualaikum Ustaz Hussein, kebaikan harus dengan kesabaran. Apa saja yang kita utamakan agar kesabaran selalu kita miliki? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa saja yang hatinya selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridhanya, dia akan siap berkorban. Mengorbankan apapun, apalagi hanya mengorbankan perasaannya. Apalagi hanya sekedar bersabar menghadapi cemoohan, cacian, dan makian. Seandainya nyawanya pun diambil untuk keridhaan Allah, dia tidak akan merasa sayang. Jadi untuk selalu bersabar, bersyukur hanya dengan menghadirkan Allah dalam hati kita, menjadikan dunia hanya sebagai lahan kita berusaha bekerja, bukan tujuan. Tapi yang kita hadirkan, kita harapkan Allah dan keridhaannya. Kita berupaya untuk meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah kita akan dapat menjadi hamba yang bersyukur dan bersabar. Tapi begitu kita melihat dunia, menjadikan dunia sebagai tujuan, maka kita akan dengan mudah hadirin sekalian marah, berang pada saat kepentingan kita diganggu. Dan kita akan merasa senang pada saat keuntungan kita hadirin sekalian diberikan, walaupun dengan cara yang tidak benar. Ini yang menyebabkan kita menyimpang dari agama Allah dan menjual ayat-ayatnya dengan harga yang murah. Jadi para jamaah, hadirin, hadirat pendengar radio Silaturahim, kita ingatkan kembali bahwa kebenaran bukan monopoli satu kaum, satu bangsa. Kebenaran merupakan hak bagi setiap orang hadirin sekalian untuk betul-betul dapat menerima penjelasan dan kebenaran. Kebenaran dimanapun berada, dia akan memuliakan orang yang berpegang pada kebenaran. Walaupun dia orang kafir, kebatilan dimanapun dia berada akan merendahkan dan menghinakan yang melakukan, walaupun dia seorang ulama atau seorang habib ataupun seorang kiai. Oleh karena itu, marilah kita berpegang kepada tolak ukur yang Allah berikan kepada kita, yaitu Al-Quran dan Nabi dengan kepribadiannya. Jadi jangan kita terpedaya, tertipu dengan penampilan seseorang. Dan Rasul tidak menjadikan sama sekali dirinya sebagai tolak ukur, tapi ukur, sesuaikan apa yang disampaikan oleh radio Silaturahim dan televisinya dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Yang cocok kalian ambil, yang tidak cocok kalian tinggalkan dan kalian buang. Dan kita tidak mengajak orang untuk berfanatik kepada Rasul, tapi mengajak semua umat Islam dan semua umat manusia untuk menyerahkan loyalitasnya bagi Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Kita tidak sama sekali menerima sekat-sekat kelompok dan golongan, karena kita hanya akan menerima apa yang Allah ridhai bagi kita, yaitu al-Islam, bukan apa yang kita ridhai untuk diri kita karena mengikuti hawa nafsu kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Iwan dan pendengar radio Silaturahim dan pemirsa TV, telah kita dengarkan tadi renungan di bawah naungan Al-Quran bersama satu yang mengambil surat Yunus atau surat ke-10 ayat 50 sampai dengan ayat 56.
Terima kasih untuk Anda yang sudah kirim SMS. Mohon maaf tidak semuanya dapat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Oh iya, untuk Anda yang kurang yang mau kirim SMS ke Rasil, mohon formatnya adalah nama, usia, kemudian domisili, baru assalamualaikum, apa yang mau ditanya atau apa yang ingin dikemukakan. Ini untuk memudahkan kami men-save datanya ya. Jadi yang pertama ditulis adalah nama, usia, kemudian domisili, baru apa yang ingin diungkapkan. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya Muhammad Krishna, Gunan Lantang, kemudian Musa, Ondi, Andri, Anis, banyak sekali rombongan kita ya. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Antar Rahim, Ya Rabbi Antal Malik Al-Quddus, Ya Rabbi Antas Salam, Ya Rabbi Antal Mu'min, Ya Rabbi Antal Muhaymin, Ya Rabbi Antal Aziz, Ya Rabbi Antal Jabbar, Ya Rabbi Antal Mutakabbir, Ya Rabbi Antal Khaliq, Ya Rabbi Antal Bari, Ya Rabbi Antal Musawwir, Ya Rabbi Antal